Salam jumpa Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Salam sejahtera, salam sehat selalu di mana saja kita berada saat ini. Kembali bersama dengan saya Suster Grace di channel Suster Grace. Pada kali ini saya akan membahas tentang perubahan yang terjadi atau perubahan yang ada di dalam buku TPE 2020, buku TPE baru. Nah, ada beberapa perubahan dari TPE yang lama yang perlu kita tahu, imam dan seluruh umat, dan ini sudah disahkan, juga sudah diumumkan oleh Bapak Kardinal bahwa akan resmi digunakan di seluruh Indonesia pada tanggal 1 November yang akan datang. Untuk itu kita mulai sedikit demi sedikit belajar supaya dan menggunakannya supaya nanti pada saat kita sudah waktunya untuk kita gunakan TPE yang baru, kita sudah lancar untuk bisa menggunakan TPE yang baru ini. Nah, ada beberapa hal yang berubah di dalamnya yang perlu kita tahu. Kali ini saya akan membahas lebih banyak tentang apa yang berubah yang perlu umat ketahui, karena ada khusus yang untuk imam. Yang untuk imam tentunya para imam sudah belajar sendiri mana yang berubah di dalam rubriknya itu dan mana yang tidak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam pembahasan ini saya akan membagi ke dalam 4 bagian sesuai dengan 4 bagian besar dalam tata perayaan Ekaristi: ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perubahan yang ada di dalam ritus pembuka. Nah, tidak terlalu banyak yang berubah di dalamnya, namun perlu kita tahu bersama. Ini TPE baru yang sudah disahkan 2020. Kurang lebih sama. Untuk cetakannya sama saja dengan TPE yang lama 2005. Sorry, minta maaf. Jadi buku TPE yang baru 2020 tidak banyak berubah dengan buku TPE 2005. Cetakannya tetap sama, tapi isinya sedikit berbeda. Nah, saya akan mulai dari ritus pembuka. Apa yang berubah di dalam ritus pembuka? Yang pertama tentang perarakan. Jadi sekalian saya sampaikan bukan hanya tulisan atau apa kalimat yang berbeda di dalamnya yang nantinya kita imam dan umat lakukan, tetapi juga ada beberapa hal yang juga berkaitan sekaligus dengan sikap liturginya. Yang pertama tentang perarakan. Seperti biasa, perarakan masuk dengan susunan perarakan masuk itu sama dengan TPE yang 2005. Tetapi di TPE 2005 setelah sampai di depan panti imam, itu imam, para pelayan, dan semua umat melakukan penghormatan berlutut atau menunduk. Sedangkan di dalam TPE baru berlutut, penghormatan ini berlutut atau menunduk, penghormatan itu hanya dilakukan oleh imam dan para pelayan, terkecuali diakon atau lektor yang membawa evangeliarum dan salib. Mereka diakon atau lektor itu langsung membawa, tidak ikut tunduk atau membungkuk dan atau berlutut, tetapi langsung membawa evangeliarum ke tempat yang sudah disediakan. Jadi kita tidak bersama-sama lagi, maksudnya umat tidak ikut lagi dalam penghormatan itu. Selama ini kan dalam TPE yang lama kan kalau imam membungkuk atau berlutut, umat juga ikut memberi penghormatan membungkuk. Sekarang dalam TPE baru tidak.
Nah, kemudian setelah melakukan penghormatan dan kemudian imam sudah mencium altar dan pergi ke tempat para pelayan sudah pergi ke tempatnya masing-masing dan juga imam pergi ke mimbar lalu mengucapkan salam. Nah, ini yang ada beberapa hal yang berbeda. Kalau di dalam TPE yang lama itu ada 7 salam yang bisa diucapkan oleh imam. Tetapi di dalam TPE yang baru itu hanya ada 4. Kalau dalam TPE yang 2005 itu 7 salam itu 6 diucapkan oleh imam dan 1 untuk uskup. Kalau di dalam TPE yang baru hanya 4, 3 untuk imam dan 1 untuk uskup. Nah, di dalam salam ini antara lain seperti ini kalimatnya. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Itu diucapkan oleh imam. Lalu umat menjawab, dan bersama rohmu. Nah, masih ada lagi yang lainnya, tetapi yang gampangnya di sini bahwa salam yang diucapkan oleh imam itu semua jawabannya dan bersama rohmu. Jadi tidak seperti yang di dalam buku TPE 2005 salam yang 6 salam yang diucapkan oleh imam itu ada yang kita jawab dan sertamu juga, ada yang dijawab dan bersama rohmu. Nah, tetapi di dalam TPE yang baru ini umat semua salam yang mau pilihan yang mana cara 1 atau 2 atau 3 atau 3 cara itu semua dijawab oleh umat dan bersama rohmu. Nah, yang Bapak Uskup, kalau Bapak Uskup yang memimpin misa lalu mengatakan damai bagimu, kita menjawab dan bersama rohmu. Jadi jawabannya itu sama. Yang Bapak Uskup atau dari imam, kita menjawab semua hanya satu jawaban yang sama, itu dan bersama rohmu. Itu perubahan yang terjadi. Nah, berikut setelah mengucapkan salam ada pengantar. Itu pengantar singkat. Jadi pengantar singkat ini di buku rubrik yang buku TPE baru ini sesingkat mungkin. Jadi jangan ini untuk para imam, tapi tentunya mereka sudah lebih tahu bahwa pengantar itu sesingkat mungkin, tidak membuat seperti khotbah pertama. Yang berikut setelah pengantar lalu kita berlanjut ke tobat. Nah, di buku TPE yang lama ada 4 cara tobat dengan 10 pilihan. Jadi banyak. Pada TPE yang lama ada 4 cara tobat dengan 10 pilihan. Cara pertama hanya 1 pilihan, cara kedua 4 pilihan, dan cara ketiga 5 pilihan. Cara 4 hanya 1 pilihan yang biasa dipakai pada aspergesme. Nah, tetapi di dalam TPE yang baru yang 2020 ini hanya ada 4 cara. Hanya ada 4 cara. Jadi 4 cara masing-masing 1 cara. Contohnya perbedaannya seperti ini. Cara pertama itu saya mengaku. Nah, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, yaitu yang kita sudah tahu bersama. Lalu kemudian contoh cara tobat yang pertama itu sama, yaitu saya mengaku. Kita ucapkan, imam dan umat mengucapkan tobat saya mengaku. Itu sama yang dari TPE lama dan TPE baru. Kemudian cara yang kedua yang sedikit ada kalimat berbeda, yaitu pada kalimat kalau di buku TPE lama yang cara kedua itu
kasihanilah kami ya Tuhan. Lalu kemudian kita menjawab, sebab kami orang berdosa. Nah, padahal kalau di dalam TPE yang baru ini 2020 ini, kalau imam mengatakan Tuhan kasihanilah kami, umat menjawab, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Jadi kalau di TPE lama kita menjawab sebab kami orang berdosa. Nanti di TPE baru kita menjawab, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Kemudian, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami. Itu di TPE lama, sama dengan yang di TPE baru. Dan jawabnya, kalau di TPE lama, sebab kami orang berdosa. Kalau di TPE baru, jawabnya, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Nah, hanya dua kalimat yang di TPE baru itu, dua kali itu. Lalu tetapi kalau di TPE lama itu 3, masih ada sambungannya. Ampuni, anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Itu masih ada jawabannya di bawah, sebab kami orang berdosa. Kalau di TPE baru hanya 2 saja. Nah, itu antara lain. Jadi bedanya kalau di TPE lama itu ada 10 cara untuk cara tobat itu, tetapi kalau di TPE baru itu hanya 4 cara, masing-masing satu pilihan. Nah, itu di bagian tobat. Kemudian kita lanjut. Saya ingat sikap liturgi pada tobat ini. Kalau di TPE lama itu di rubriknya itu seharusnya umat berlutut, tetapi di dalam TPE baru umat tetap berdiri. Jadi mulai perarakan masuk sampai dengan selesai doa nanti itu umat tetap berdiri. Nanti duduk kalau masuk ke dalam liturgi sabda. Kita lanjut ke bagian madah kemuliaan. Pada TPE yang lama 2005, madah kemuliaan itu di TPE yang itu tidak ada pola lagu untuk kalimat pertama dari madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga, kan kalimat pertama yang biasa diucapkan dinyanyikan oleh imam atau solis atau kor. Itu tidak ada pola lagunya. Sedangkan pada TPE baru yang 2020 ini ada 5 pola lagu untuk kalimat pertama madah kemuliaan itu, yaitu kemuliaan kepada Allah di surga. Ada 5 pola lagu. Itu sudah itu dikasih dengan nadanya masing-masing. Yang pertama pada masa Paskah, kemudian yang kedua untuk hari-hari Minggu biasa, yang ketiga pada hari-hari raya dan hari pesta, dan yang keempat pada hari pesta Santa Perawan Maria, dan pada hari pesta para rasul untuk yang kelima itu. Jadi pola lagu itu sesuai dengan hari-hari di dalam gereja, hari-hari yang dirayakan dalam gereja itu sudah ada pola lagu untuk kalimat pertama pada madah kemuliaan. Lalu yang berikut kita masuk ke dalam doa pembuka. Nah, ini tentang istilah di dalam buku TPE lama itu disebut doa pembuka, tetapi dalam TPE baru disebut sebagai doa kolekta. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, kenapa diganti dengan doa kolekta?
Iya, karena memang doa pada yang selama ini kita sebut sebagai doa pembuka itu, kalau sekarang diganti sebagai doa kolekta itu lebih cocok. Karena apa? Karena doa itu adalah doa dari seluruh umat. Jadi intensi dari seluruh umat yang datang ke gereja mempersembahkan intensinya masing-masing itu disatukan di dalam doa itu. Makanya dikatakan sebagai doa kolekta. Makanya kalau mau habis mada kemuliaan lalu imam mengatakan marilah kita berdoa, itu pastinya hening sejenak. Dengan maksud bahwa kita masing-masing, kita semua umat yang hadir itu menyampaikan intensi kita masing-masing yang kemudian disatukan di dalam doa yang diucapkan oleh imam. Maka disebut sebagai doa kolekta. Nah, jadi hanya istilahnya saja yang dirubah dari doa pembuka menjadi doa kolekta. Dan doa kolekta itu lebih cocok karena sesuai dengan makna atau arti dari doa yang diucapkan imam pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk penjelasan perubahan di dalam buku Tata Perayaan Ekaristi yang baru, dari yang lama ke yang baru, sampai di sini dulu untuk ritus pembuka. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang liturgi sabda, apa saja yang berubah di dalamnya. Saya sengaja membagi bagi 4 penjelasan ini supaya tidak terlalu panjang, supaya nantinya kita lebih ingat kalau sedikit-sedikit kita jelaskan dan kita belajar bersama. Jadi supaya kalau kita mulai sedikit-sedikit sudah ingat betul pada bagian yang pertama, baru kita melangkah ke bagian yang kedua. Dan semoga perubahan-perubahan ini tidak membingungkan kita, tetapi membuat kita semakin hikmat di dalam doa-doa kita dalam merayakan Ekaristi, di mana kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan jangan lupa bahwa Ekaristi adalah pusat dan sumber hidup rohani kita. Terima kasih. Jangan lupa dinonton untuk penjelasan video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam.